Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Reza Putranto dari Teknik Komputer UI 2017 akan mempresentasikan tentang laporan KP saya, yaitu tentang perencanaan infrastruktur jaringan LAN dan implementasi SSO pada tingkat enterprise. Pada presentasi ini akan ada 3 agenda. Yang pertama adalah pendahuluan atau introduction. Yang kedua adalah isi atau konteks. Yang terakhir adalah penutup atau summary. Ayo kita mulai dari pertama, dari introduction. Pertama, saya KP bersama 2 teman saya, rekan KP saya, dan kami KP di MNC Play. Kantor MNC Play terletak di MNC Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Perusahaan MNC adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet, TV berbayar, media interaktif, dan teleponi. Misi MNC Play adalah untuk memberikan hiburan keluarga terlengkap dan menjadi sumber berita dan informasi terpercaya di Indonesia. Logonya dapat dilihat di PPT ini. Maksud dan tujuan KP adalah yang pertama, mencari pengalaman di dunia kerja. Yang kedua, mempelajari enterprise level network infrastruktur. Dan yang ketiga adalah membuat usulan desain dan solusi SSO untuk MNC Play. Nah, sekarang kita masuk ke konten keduanya, yaitu isi. Yang pertama adalah saya ditugaskan bersama 2 rekan saya untuk membuat topologi dari gedung MNC Play. Kami ditugaskan untuk membuat network infrastruktur dari 6 lantai, yang dimana 6 lantai itu terdiri dari 1.200 user yang harus bisa connect lewat access point atau WiFi secara mudahnya. Dan kami disuruh untuk membuat solusi SSO. Oke, yang pertama topologi. Kami membuat topologinya seperti ini. Yang pertama ada logo itu, ada awan itu internet. Terus ada logo belah ketupat. Belah ketupat itu adalah USG di sini adalah seperti router sama, tapi ada built-in firewallnya. Lalu ada yang bentuknya lingkaran, itu adalah AP. Ada 4 di setiap lantai. Jadi setiap satu AP maksimal menampung 50 user. Dan di lantai 1, yaitu yang tengah, yang di tengah atas, kotak yang tengah atas itu lantai 1, memiliki switch 24 PoE atau 24 port. Terus disambungkan dengan cloud key. Di setiap lantai memiliki 4 AP yang bentuknya lingkaran. Dan di setiap lantai kecuali lantai 1 memiliki switch 16 PoE atau 16 PoE. Next, untuk hardware. Hardware yang kami gunakan adalah dari brand Ubiquiti. Kenapa tidak Cisco atau dari Huawei? Karena MNC ingin mengeluarkan low cost budget jika bisa. Jadi ada 2 pilihan di low cost budget, yaitu Ubiquiti dan TP-Link. TP-Link itu lebih kepada produk lokal, produk Indonesia, di mana Ubiquiti agak internasional. Jadi kami memilih yang sedikit lebih terpercaya, yaitu Ubiquiti. Walaupun TP-Link juga bagus juga. Oke. Untuk AP, tadi ada 4 AP di setiap lantai. AP yang kami gunakan adalah Ubiquiti UAP AC Pro. Lalu untuk switch, Unify Switch 24 PoE itu untuk lantai 1 buah. Dan Unify Switch 16 PoE untuk lantai 2 sampai lantai 6, berarti ada 5 buah. Lalu Unify Security Gateway itu untuk router yang di gambar belah ketupat di topologi. Itu USG, yang tulisannya USG. Dan Unify Cloud Key. Unify Cloud Key bisa digantikan oleh PC maupun laptop, tapi lebih baik menggunakan Unify Cloud Key. Ini adalah desain lantai 1-nya. Bisa dilihat mengapa kami meletakkan AP-nya di pojok kanan atas dan pojok kanan kiri dan di setiap ujung-ujungnya di situ. Karena densitas atau density penduduknya atau pegawainya ada di bagian utara dan bagian selatan. Di mana bagian barat dan bagian timur itu kurang. Itu lebih, katanya itu adalah conference room, di mana tidak setiap pegawai ada di situ. Berarti densitas paling banyak adalah di utara dan selatan. Kita fokuskan di situ. Lalu di ini untuk lantai 1 dimasukkan switch seperti topologi, ada switch 24 PoE port. Lalu kabel internet masuk dan disalurkan melalui shaft dan melalui plafon agar tidak mengganggu estetik gedung.
Ini sama seperti lantai 1, tapi untuk lantai 2 dan sampai lantai 6, hanya bedanya di sini tidak ada 24 PoE switch. Itu hanya lantai 1. Di sini hanya diletakkan switch 16 PoE dan tidak ada USG, tidak ada cloud key dan lain-lain. Nah, untuk solusi SSO karena kami ditempatkan di divisi hardware network, kami tidak melakukan programming. Jadi, kami mengusulkan untuk solusi seperti open source SSO. Untuk open source SSO ada 2 pilihan, sebenarnya ada 3, tapi kita narrow down menjadi 2 pilihan. Yang pertama adalah Okta dan OutZero. Setelah berdiskusi dengan pembimbing kami memilih OutZero dengan 4 kelebihan dari Okta. Yang pertama lebih murah, yang ketiga mensupport 3 enterprise domain, yang kedua. Ketiga adalah mampu mensinkronisasi dengan AD atau Active Directory dan lebih customizable dibanding Okta. Ini bagian ketiganya adalah summary. Jadi kesimpulannya, walaupun pada tingkat enterprise perusahaan akan cenderung memilih opsi yang low cost atau low budget atau jika bisa open source. Yang kedua, network infrastruktur merupakan backbone dari struktur, model, dan alur kerja atau workflow enterprise pada zaman industri 4.0 ini. Yang ketiga, Ubiquiti merupakan vendor alternatif untuk kebutuhan networking jika vendor besar seperti Cisco dan Huawei tidak digunakan. Ya, option satu lagi TP-Link. Yang keempat adalah hardware dapat dikonfigurasi untuk memiliki fungsi 2 atau lebih hardware sekaligus, berguna untuk mengurangi cost yang perlu dikeluarkan. Ini lebih kepada mencakup low budgetnya atau cutting budget. Dan yang terakhir adalah integrasi dengan aplikasi framework atau database yang sudah ada pada infrastruktur dan jaringan sebuah enterprise perlu diperhatikan dan dijadikan poin pertimbangan saat membuat topologi dan merancang jaringan. Itu saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.